Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat serta pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini berjumpa kembali dengan saya dalam kajian fikih wanita yang insya Allah hari ini kita akan membahas pembahasan yang paling urgent ya, yaitu membahas tentang mustahadah fil haid. Dan ini perlu sekali difahami oleh semua wanita, terutama para wanita yang masih sangat produktif haidnya. Oke, saya tidak akan berlama-lama, tapi sebelum masuk ke materi pada hari ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting menurut saya ini. Jadi semacam disclaimer nih. Jadi ini penting sekali saya utarakan bahwa haid itu harus dicatat dengan detail. Jadi karena ini penting sekali. Baik itu kapan waktu mulai keluar darahnya, kapan waktu berhenti darahnya, terus punya hutang sholat atau tidak. Jadi harus dicatat baik hari, tanggal, jam, dan di waktu sholat atau tidak, itu harus mengqadha sholat atau tidak, itu harus dicatat. Karena apa? Karena ini sebagai tindakan preventif awal agar kita jangan sampai masuk ke tataran mustahadah yang mutahayyirah. Karena nanti kalau sampai ke tataran mustahadah mutahayyirah itu ketentuan hukumnya akan sangat merepotkan sekali. Jadi penting sekali bahwa haid itu harus dicatat dengan detail. Karena kita manusia, karena manusia kan tempatnya salah dan lupa. Jadi untuk berjaga-jaga ini, jadi haid harus dicatat. Kalau sekarang itu bisa dicatat secara manual, bisa juga di HP, di note atau pakai aplikasi. Terserah, yang penting harus ada rekodnya. Agar ketika nanti kok kejadian mustahadah, masuk kategori mustahadah, maka kita nggak menjadi mustahadah yang kebingungan. Kita tahu pasti jumlah siklus haid kita sebelumnya itu tahu pasti. Itu jadi ini penting sekali saya utarakan di awal. Di samping itu, sebelum masuk ke materi mustahadah fil haid, saya akan sedikit mereview tentang perbedaan antara mustahadah fil haid dengan baqiyatut tuhrin. Karena ini memang harus difahami betul di awal. Jadi karena ini menentukan ketentuan hukum yang akan dipakai gitu. Jadi perbedaannya yaitu jika baqiyatut tuhrin adalah jika darah yang kedua sudah di luar rentang waktu 15 hari. Jadi darah yang kedua itu sudah di luar rentang waktu 15 hari. Maka hukumnya yaitu menyempurnakan sisa masa sucinya. Jika masih keluar darah lagi, maka dihukumi haid baru. Contoh ini, biar lebih paham. Contoh, jika ada seorang wanita keluar darah selama 8 hari, kemudian berhenti 10 hari, kemudian keluar darah lagi 7 hari. Nah ini, 8 tambah 10 sudah 18. Jadi darah yang kedua, yang 7 hari itu sudah di luar rentang waktu 15 hari. Maka ini masuknya kategori baqiyatut tuhrin. Baqiyah itu artinya sisa, tuhrin itu masa suci. Jadi hukumnya menyempurnakan sisa masa sucinya. Sedangkan di kasus ini, sucinya itu baru 10 hari. Berarti sucinya masih kurang 5 hari. Maka hukumnya yang 8 hari keluar darah pertama dihukumi haid, kemudian 10 hari berhenti itu dihukumi suci, sedangkan yang keluar darah 7 hari itu hukumnya dirinci. Jadi yang 5 hari itu dihukumi istihadah untuk menyempurnakan sisa masa sucinya, sedangkan sisanya yang 2 hari itu dihukumi haid baru. Jadi ini harus difahami betul nih. Pokoknya intinya kalau baqiyatut tuhrin itu darah yang kedua sudah di luar rentang waktu 15 hari dari keluarnya darah yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu mustahadah fil haid. Bedanya antara mustahadah fil haid dengan baqiyatut tuhrin. Kalau mustahadah fil haid itu jika sebagian darah yang kedua masih dalam rentang waktu 15 hari. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka wanita tersebut dihukumi sebagai mustahadah fil haid, yang mana ketentuan hukumnya nanti tergantung dia masuknya kategori yang mana. Yang mana
Dan mustahadhah fil haid ini nanti ada 7 macam, dan itu wanita tersebut masuk kategori yang mana. Nah, itu ketentuan hukumnya ikut itu. Contoh, misalnya ada seorang wanita mengeluarkan darah 7 hari, kemudian berhenti 5 hari, kemudian keluar darah lagi 8 hari. Maka si wanita ini masuknya kategori mustahadhah fil haid, bukan baqiyatu tuhrin. Kenapa? Karena sebagian darah yang kedua masih dalam rentang waktu 15 hari. Karena di situ 7 tambah 5 baru 12. Jadi belum 15 lebih. Nah, sedangkan jadi sebagian darah yang kedua masih dalam rentang waktu 15 hari, otomatis ini masuk kategori mustahadhah fil haid. Gampangannya, kalau mustahadhah fil haid itu pasti di hari ke-15-nya dia masih posisi mengeluarkan darah. Sedangkan kalau baqiyatu tuhrin melewati 15-nya itu dia tidak dalam posisi mengeluarkan darah, dia dalam keadaan suci. Jadi bedanya kalau baqiyatu tuhrin sudah di luar rentang waktu 15 hari darah yang kedua. Kalau mustahadhah fil haid itu sebagian darah yang kedua masih dalam rentang waktu 15 hari. Mustahadhah fil haid juga bisa kasusnya juga si wanita ini mengeluarkan darah secara terus-menerus sampai melebihi 15 hari. Itu juga masuknya kategori mustahadhah fil haid. Intinya, kalau mustahadhah fil haid itu di tanggal 15-nya dia posisi mengeluarkan darah. Dan dia masih mengeluarkan darah sampai lebih dari tanggal 15 itu. Begitu, intinya seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Jadi, mustahadhah fil haid ini ada 7 macam. Yang pertama yaitu al-mubtadi'ah al-mumayyizah. Yang kedua al-mubtadi'ah ghairul mumayyizah. Yang ketiga al-mu'tadah al-mumayyizah. Yang keempat al-mu'tadah ghairul mumayyizah. Yang kelima al-mutahayyirah al-mutlaqah. Yang keenam al-mutahayyirah al-dzakirah lil waqti an-nasiyah lil adad. Yang terakhir al-mutahayyirah an-nasiyah li waqtil haid al-dzakirah lil adad. Ini insya Allah nanti akan saya jelaskan satu persatu. Dan ini membutuhkan perhatian yang lebih ya, untuk memahaminya. Oke, kita masuk ke kategori yang pertama yaitu al-mubtadi'ah al-mumayyizah. Yang dimaksud dengan mubtadi'ah di sini yaitu seorang perempuan yang baru pertama kali haid dan dia memang belum pernah mengeluarkan darah haid sebelumnya. Jadi al-mubtadi'ah ini untuk wanita yang baru pertama kali haid. Sedangkan al-mumayyizah adalah seorang perempuan yang bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, serta memenuhi syarat-syarat tamyiz atau syarat-syarat mumayyizah. Jadi mubtadi'ah mumayyizah ini wanita yang baru mengeluarkan darah haid, yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid, dan dia juga bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, serta memenuhi syarat-syarat tamyiz. Sedangkan hukumnya bagi al-mubtadi'ah al-mumayyizah ini, hukumnya adalah darah yang kuat dihukumi sebagai haid, sedangkan darah yang lemah dihukumi istihadhah. Meskipun masa keluar darahnya itu lama, dengan beberapa syarat yang akan dibahas nanti setelah ini. Sedangkan dalil bahwa perempuan itu bisa menghukumi istihadhah dengan cara membedakan darah yaitu sabda Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah binti Abi Hubeish yang ketika itu sedang istihadhah. Ini hadis ini sudah saya ulas beberapa kali nih. Yang artinya jika darah itu dihukumi haid maka warnanya hitam atau kuat. Jika darahnya seperti itu maka janganlah sholat. Dan ketika darah yang lain atau keluar darah yang lemah, maka wudulah dan sholatlah. Karena sesungguhnya darah lemah tadi itu adalah darah yang keluar dari urat atau darah istihadhah. Ini landasan hukum yang dijadikan patokan hukum bahwa bisa menentukan antara haid dan istihadhah berdasarkan kualitas darah. Oke, selanjutnya yaitu syarat-syarat tamyiz. Syarat tamyiz ini ada 4. Yang pertama yaitu darah kuat tidak kurang dari masa minimal haid, yaitu 1 hari 1 malam. Jika darah kuat keluar kurang dari sehari semalam, maka dia tidak memenuhi syarat mumayyizah. Otomatis dia masuknya kategori ghairu mumayyizah. Syarat yang kedua yaitu darah kuat tidak keluar melebihi masa maksimal haid atau 15 hari 15 malam. Jika melebihi 15 hari 15 malam,
maka tidak bisa dihukumi sebagai mumayizah. Sedangkan syarat yang ketiga yaitu darah lemah tidak kurang dari minimal masa suci, yaitu 15 hari 15 malam. Jika darahnya itu keluar secara terus-menerus. Jika tidak secara terus-menerus, maka syarat ini tidak berlaku. Contoh, misalnya ada seorang wanita mengeluarkan darah 10 hari darah hitam. Kemudian keluar darah lagi 10 hari darah merah. Kemudian sudah, keluarnya cuma 20 hari toh, sudah berhenti, sudah nggak keluar darah lagi. Maka wanita ini tetap bisa dihukumi sebagai mumayizah karena di sini darahnya terputus. Jadi untuk syarat yang ketiga ini tidak berlaku. Sedangkan syarat yang keempat yaitu darah lemah harus keluar terus-menerus tanpa diselingi dengan darah kuat. Jika tidak terus-menerus, itu tidak bisa dihukumi mumayizah. Jadi yang dimaksud dengan terus-menerus yaitu darah lemah tidak selang-seling dengan darah kuat. Contoh, misalnya ada seorang wanita keluar 1 hari darah hitam, kemudian 1 hari darah merah, kemudian 1 hari darah hitam lagi, kemudian 1 hari darah merah, demikian seterusnya sampai melewati 15 hari. Jadi keluarnya selang-seling. Maka ini tidak bisa dihukumi sebagai mumayizah karena darah lemah tidak bersambung atau tidak keluar secara terus-menerus. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa contoh yang tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Contoh pertama, apabila ada perempuan mengeluarkan darah hitam setengah hari, kemudian keluar darah merah secara terus-menerus, sampai keluarnya melebihi 15 hari. Maka otomatis si perempuan ini tidak memenuhi syarat yang pertama. Jadi dia tidak bisa masuk kategori mumayizah. Dia dihukumi ghairu mumayizah. Contoh yang kedua, apabila ada perempuan mengeluarkan darah hitam 16 hari, kemudian darah merah 7 hari misalnya, maka dia juga tidak memenuhi syarat yang kedua. Jadi otomatis ini nggak bisa dihukumi berdasarkan tamyiz, karena ini darah kuatnya lebih dari 15 hari. Otomatis dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Contoh ketiga, apabila ada perempuan mengeluarkan darah hitam sehari semalam, kemudian 14 hari darah merah, kemudian darah hitam keluar lagi secara terus-menerus sampai melewati masa 15 hari, maka dia tidak memenuhi syarat yang ketiga. Karena di syarat yang ketiga, darah lemah minimal 15 hari 15 malam jika darah tersebut keluar secara terus-menerus. Sedangkan di sini darah merahnya baru 14 hari, padahal darahnya keluar secara terus-menerus. Otomatis dia tidak memenuhi syarat yang ketiga. Contoh keempat, apabila ada perempuan mengeluarkan darah sehari darah hitam, sehari darah merah, begitu seterusnya berselang-seling sampai akhir bulan atau sampai 30 hari, maka otomatis dia tidak memenuhi syarat yang keempat karena di sini darahnya keluarnya secara sering selang-seling. Jadi darah lemahnya tidak bersambung. Dan ini contoh kasus mubtadi'ah mumayizah. Jadi ketika perempuan melihat darah hitam sehari semalam atau lebih, kemudian bersambung dengan darah merah sebelum hari ke-15, maka ini ketentuan yang harus dilakukan oleh mubtadi'ah mumayizah ya. Jadi jika dia mengeluarkan darah kuat selama sehari semalam atau lebih, kemudian bersambung dengan darah merah sebelum hari ke-15, maka perempuan tersebut wajib menahan diri atau dia berlaku seperti wanita haid, yaitu tidak sholat, tidak puasa, dan sebagainya pada masa darah merah tersebut. Apabila kok darah merah berhenti sebelum 15 hari, maka semua darah yang keluar otomatis dihukumi sebagai haid. Dia tidak masuk kategori mustahadah. Namun, apabila darah masih keluar terus-menerus sampai melewati masa 15 hari, maka otomatis kita tahu bahwa perempuan tersebut masuk kategori mustahadah mumayizah. Jadi yang dihukumi haid adalah darah hitamnya saja. Sedangkan darah merah itu dihukumi sebagai istihadah sesuai dengan syarat yang berlaku. Maka perempuan tersebut wajib mandi setelah hari ke-15. Jadi hari ke-16-nya dia wajib mandi, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian mengkodok sholat yang ditinggalkan pada masa keluarnya darah merah. Adapun, sedangkan di sini darah merah dan darah hitam dan darah merah ini hanya contoh saja. Jadi standar kuat lemahnya darah itu bisa berbeda-beda tergantung kondisinya. Nanti ada pembahasan sendiri tentang darah kuat dan darah lemah ya.
Dan keterangan ini berlaku untuk bulan pertama. Sedangkan untuk bulan kedua dan seterusnya, jika memang dia masih terus mengeluarkan darah, maka ketika darah itu darah kuat gitu, ketika perpindahan dari darah kuat menuju darah lemah, maka wanita tersebut harus langsung mandi karena di bulan sebelumnya dia mustahadah gitu. Jadi tidak harus menunggu sampai 15 hari untuk bulan kedua dan berikutnya. Karena memang di bulan sebelumnya sudah diketahui bahwa wanita tersebut masuk kategori mustahadah. Maka secara zahir perempuan itu juga masih dihukumi mustahadah seperti bulan sebelumnya. Karena memang darahnya masih terus keluar gitu. Maka untuk bulan kedua dan berikutnya tidak perlu menunggu sampai 15 hari. Jika kok sudah pindah antara darah kuat menuju darah kuatnya sudah berpindah ke darah yang lebih lemah, otomatis dia harus langsung mandi. Nah, ini pembahasan tentang darah kuat dan darah lemah. Jadi darah kuat dan darah lemah itu dapat dilihat dari warnanya. Darah yang paling kuat itu berwarna hitam, dan termasuk darah yang kuat juga yaitu darah dengan garis-garis hitam. Kemudian darah merah, kemudian oranye atau coklat, lalu kuning, kemudian keruh. Sedangkan kekuatan darah ini juga bisa dilihat dari kekentalannya. Darah yang kental lebih kuat daripada darah yang cair. Di samping itu, darah yang berbau busuk juga lebih kuat dibanding dengan darah yang tidak berbau. Jika ada darah yang mempunyai 3 sifat kuat, yaitu misalnya warnanya kuat, kental, dan berbau busuk, itu otomatis dia lebih kuat dibanding darah yang punya 2 sifat kuat saja. Contoh, jika ada darah hitam, kental, berbau busuk, otomatis itu lebih kuat daripada darah hitam dan kental saja. Dan darah yang punya 2 sifat yang kuat lebih kuat daripada darah yang hanya punya 1 sifat kuat. Jika kuatnya darah sama, seperti hitam kental dan hitam berbau, maka yang dihukumi haid yaitu darah yang lebih dahulu keluar. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini jika terdapat 2 darah lemah setelah darah kuat. Jika darah kuat, lemah, dan lebih lemah berkumpul, maka hukumnya darah kuat beserta darah lemah sesudahnya dihukumi haid. Ini dengan 3 syarat. Yang pertama, darah kuat keluar lebih dahulu. Maka apabila darah kuat tidak keluar terlebih dahulu, maka darah lemah setelahnya tidak bisa dihukumi haid. Syarat yang kedua, darah kuat dan lemah bisa dijadikan haid dengan syarat jumlahnya tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Jadi, jika ada seorang perempuan yang mengeluarkan 10 hari darah hitam, kemudian 6 hari darah merah, kemudian keluar darah kuning terus-menerus, maka yang dihukumi haid hanya darah hitamnya saja. Karena tidak mungkin mengumpulkan antara darah hitam dengan darah merah, sedangkan jika jumlah itu 10 tambah 6 itu sudah 16 hari. Otomatis sudah melebihi masa maksimal haid. Maka yang dihukumi haid hanya darah hitamnya saja. Maksudnya seperti itu. Syarat yang ketiga, darah lemah bersambung dengan darah kuat dan bukan darah yang terlemah. Berbeda ketika darah lemah tidak bersambung dengan darah kuat. Contohnya misalnya ini, ada seorang wanita mengeluarkan darah 5 hari darah hitam, kemudian 5 hari coklat, kemudian keluar darah merah secara terus-menerus. Contoh yang kedua, ada seorang perempuan mengeluarkan darah 5 hari darah hitam, kemudian 5 hari darah kuning, kemudian selanjutnya keluar darah merah secara terus-menerus. Maka di dalam kedua kasus ini yang dihukumi haid hanya darah hitamnya saja. Ini menurut pendapat yang dijadikan pedoman oleh Imam Romli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar, beliau berpendapat pada masalah pertama yang dihukumi haid adalah darah hitam dan coklat. Sedangkan untuk kasus yang kedua adalah darah hitam dan kuning. Jadi untuk kasus yang seperti ini ada perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Nah, ini ada beberapa permasalahan dalam tamyiz. Permasalahan yang pertama, contoh, jika ada seorang wanita mengeluarkan darah hitam 8 hari, kemudian darah merah 8 hari, kemudian darah hitam 8 hari, maka yang dihukumi haid adalah darah hitam yang pertama, sesuai kesepakatan ulama. Ya, ini jelas ini. Contoh kasus yang kedua, apabila ada seorang wanita mengeluarkan darah hitam 7 hari, kemudian darah merah 7 hari, kemudian darah hitam 7 hari. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa haid
darahnya wanita tersebut adalah darah hitam yang pertama saja. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa haidnya adalah darah hitam yang pertama dan darah merah. Ibnu Surayj memberlakukan hukum tersebut dan juga Imam Romli yang berpendapat seperti itu. Permasalahan yang ketiga dan dua masalah yang tadi, yang permasalahan yang pertama dan kedua itu, kenapa kok masih tetap bisa dihukumi sebagai tamyiz? Ini untuk kedua kasus tadi, karena memang darahnya itu tidak keluar secara terus-menerus, jadi jumlahnya pasti. Habis itu darahnya berhenti. Maka ini masih tetap bisa dikategorikan sebagai mumayyizah, masih tetap memenuhi syarat mumayyizah, meskipun itu selang-seling ya, tapi karena jumlahnya pasti. Sedangkan adapun perbedaannya adalah bahwa dalam masalah ini, jadi keluar 1 hari darah hitam, 14 hari darah merah, kemudian darah hitam terus, itu tidak terputus, tapi terus-menerus dan melebihi 15 hari. Dengan dalil sesungguhnya darah hitam tidak dibatasi dengan bilangan yang pasti. Beda dengan contoh kasus yang 2 tadi, itu karena dibatasi dengan bilangan yang pasti. Jadi untuk kasus yang pertama dan kedua itu jumlah keluar darahnya itu pasti. Yang pertama kan itu darah hitam 8 hari, darah merah 8 hari, kemudian darah hitam 8 hari. Itu jadi jumlahnya pasti, maka masih tetap masuk kategori mumayyizah. Sedangkan contoh kasus yang ketiga, ini apabila ada seorang wanita mengeluarkan darah hitam 1 hari, kemudian darah merah 1 hari, kemudian darah hitam 1 hari, darah merah 1 hari, kemudian darah hitam 1 hari, demikian seterusnya sampai 4 hari dan 5 hari. Kemudian setelah 10 hari keluar darah hitam, kemudian merah terus-menerus, maka wanita tersebut tetap dihukumi mumayyizah. Maka darah hitam yang awal dan akhir dan darah yang ada di antara darah hitam awal dan akhir itu dihukumi sebagai haid. Sedangkan darah merah yang akhir itu dihukumi istihadah. Ini meskipun dia keluarnya selang-seling, tapi kemudian di akhir ditutup dengan darah hitam, kemudian darah merah terus-menerus. Maka ini masih tetap bisa masuk kategori tamyiz. Meskipun seperti tidak memenuhi syarat yang keempat ya, tapi untuk kasus ini karena ditutup dengan darah hitam, kemudian yang selanjutnya tidak selang-seling lagi, maka ini tetap masih masuk kategori tamyiz, masuk kategori mumayyizah gitu. Oke, selanjutnya yaitu ini masuk ke kategori yang kedua, yaitu al-mubtadi'ah ghairul mumayyizah. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah ini memiliki 2 kategori. Yang pertama, yaitu seorang wanita yang mengeluarkan darah dengan 1 sifat darah saja. Misalnya dia hanya melihat darah hitam saja atau darah merah saja. Atau juga tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Sedangkan untuk kategori yang kedua yaitu jika seorang wanita mengeluarkan darah dengan banyak sifat, tetapi wanita tersebut tidak memenuhi salah satu syarat tamyiz yang 4 tadi. Jadi ada 2 kategori. Bisa jadi dia memang nggak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Jadi seolah-olah yang keluar hanya 1 sifat darah saja. Bisa jadi juga karena dia sebenarnya mengeluarkan banyak sifat darah, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Otomatis dia masuknya kategori ghairu mumayyizah. Sedangkan hukum mubtadi'ah ghairu mumayyizah ini yaitu yang dihukumi haid adalah 1 hari 1 malam pada awal bulan saja. Adapun yang dihukum istihadah adalah 29 hari 29 malam. Dalilnya karena sehari semalam tersebut dihukumi haid secara yakin. Sedangkan darah yang keluar sesudahnya itu hukumnya diragukan. Sedangkan darah itu tidak dihukumi haid kecuali dengan yakin. Jadi, ketika dia melihat darah sedangkan dia mubtadi'ah atau orang yang baru pertama kali haid, maka dia tidak melakukan sholat. Dan apabila darahnya keluar melebihi 15 hari, sedangkan dia ghairu mumayyizah, jadi masuk 2 kategori tadi, atau tidak bisa membedakan darah atau bisa membedakan namun tidak memenuhi syarat mumayyizah, maka dia harus mandi dan melakukan sholat ketika darahnya itu keluar terus-menerus dengan 1 sifat atau berubah ke sifat yang lebih lemah.
Apabila darahnya berubah ke sifat yang lebih kuat, maka ia harus bersabar atau tidak sholat terlebih dahulu. Karena siapa tahu darahnya terputus, kemudian dia bisa dihukumi sebagai mumayyizah. Ini untuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Nah, ini contohnya, contoh kasusnya ini. Jika seorang mubtadi'ah mengeluarkan darah merah selama 15 hari, kemudian darah keluar terus-menerus dengan sifat yang sama, misalnya merah, atau darahnya berubah sifatnya menjadi kuning atau keruh, maka dia harus mandi dan melakukan sholat pada hari ke-16. Adapun ketika darahnya berubah menjadi hitam, maka ia harus bersabar atau tetap tidak sholat dan lain-lain. Karena siapa tahu darah hitamnya terputus sebelum melewati masa maksimal haid atau 15 hari 15 malam. Sehingga jika kasusnya seperti itu, maka yang dihukumi darah haid adalah darah hitam tersebut. Adapun selain darah hitam dihukumi istihadah. Otomatis nanti jika memang kok darah hitamnya tidak melebihi 15 hari, maka dia setelah darah hitamnya selesai, dia harus mandi dan mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika dia mengeluarkan darah merah dan darah kuning. Begitu ya. Kemudian mubtadi'ah tersebut pada bulan kedua, ia harus mandi dan sholat setelah sehari semalam. Karena di bulan pertama dia jelas-jelas dihukumi mustahadah. Maka semua hal yang diwajibkan pada bulan pertama itu diwajibkan juga di bulan kedua dan seterusnya, jika darahnya memang masih terus keluar. Kemudian apabila darahnya terputus pada bulan kedua ini sebelum 15 hari, maka sudah jelas bahwa ia bukan mustahadah pada bulan kedua ini. Melainkan semua darah yang keluar di bulan kedua dihukumi sebagai haid. Begitu. Oke, kita masuk ke kategori mustahadah yang ketiga, yaitu al-mu'tadah al-mumayyizah. Mu'tadah yaitu seorang wanita yang sudah pernah haid dan suci dan mengetahui dengan pasti berapa hari haid dan sucinya. Inilah makanya penting sekali mencatat siklus haid kita itu agar kita masih tetap masuk seandainya kok mengalami masuk kategori mustahadah itu minimal itu kita masuknya masih masuk kategori mu'tadah mumayyizah atau mu'tadah ghairu mumayyizah. Nggak sampai ke tataran mutahayyirah. Jadi kalau al-mu'tadah ini dia sudah pernah haid dan suci dan paham betul dengan siklus haidnya. Sedangkan mumayyizah adalah orang yang bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah dan juga memenuhi syarat-syarat tamyiz. Jadi syarat tamyiz yang berlaku pada mubtadi'ah mumayyizah itu juga berlaku pada mu'tadah mumayyizah. Sedangkan hukumnya adalah darah yang kuat dihukumi sebagai haid dan darah yang lemah dihukumi sebagai istihadah. Dan semua syarat yang berlaku pada mubtadi'ah mumayyizah juga berlaku pada mu'tadah mumayyizah. Syarat bisa digunakannya hukum tamyiz pada mu'tadah mumayyizah ini adalah apabila antara adat haidnya atau kebiasaan haidnya dan tamyiznya itu tidak diselingi masa minimal suci. Jika terdapat masa minimal suci antara adat dan tamyiz, maka adat yang ada dalam darah lemah itu juga dihukumi sebagai haid dan darah kuatnya itu juga dihukumi sebagai haid. Contoh ini biar lebih paham. Maksudnya jika ada seorang wanita, dia punya kebiasaan haidnya itu 5 hari di awal bulan. Kemudian wanita tersebut mengeluarkan darah 20 hari darah merah. Kemudian 5 hari darah hitam. Maka yang dihukumi haid itu 5 hari di awal bulan sesuai dengan kebiasaan haidnya. Sedangkan yang 15 hari dihukumi istihadah dan 5 hari ketika dia mengeluarkan darah hitam dihukumi sebagai haid yang kedua. Ini. Karena ini memang diselingi masa minimal suci. Jadi yang dihukumi haid itu kebiasaan haidnya dan juga ketika darah kuatnya begitu. Nah, ini untuk contoh kasus mu'tadah mumayyizah. Jika ada seorang perempuan, dia sudah pernah haid dan suci. Kemudian punya kebiasaan haidnya itu 6 hari. Kemudian di bulan ini dia mengeluarkan darah selama 8 darah hitam selama 8 hari. Kemudian 10 hari darah merah. Lalu berhenti. Maka ia masuk kategori mustahadah. Yang mana hukumnya karena di sini dia bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah,
dan dia juga sudah pernah haid dan suci dan tahu betul dengan kebiasaan haidnya, maka dia masuk kategori mu'tadah mumayyizah. Maka yang dihukumi haid adalah darah hitam yang 8 hari. Ya, sedangkan darah merah 10 hari itu dihukumi sebagai istihadah. Ini wanita ini bisa dihukumi mumayyizah karena memang memenuhi syarat-syarat tamyiz, yaitu darah kuat tidak kurang dari 1 hari 1 malam, darah kuat tidak lebih dari 15 hari, dan darah lemah darah lemah di sini meskipun dia cuma 10 hari, tapi dia tetap memenuhi syarat tamyiz karena darahnya ini tidak keluar secara terus-menerus, darahnya berhenti. Maka syarat yang ketiga itu tidak berlaku pada kasus ini. Otomatis wanita ini masuk kategori mu'tadah mumayyizah. Jadi yang dihukumi haid adalah darah yang kuat, sedangkan darah yang lemah dihukumi sebagai istihadah. Dalam kasus ini yang dihukumi haid adalah 8 hari darah hitam, kemudian yang 10 hari darah merah dihukumi sebagai istihadah. Begitu ya. Nah, ini kita masuk ke kategori yang keempat. Ini penting sekali diperhatikan karena ini menurut saya ini yang paling mudah diaplikasikan jika memang kita masuk ke kategori mustahadah ini. Mu'tadah wa mumayyizah ini yang paling gampang kita aplikasikan. Jadi tidak terlalu membingungkan. Kalau mumayyizah kan memang harus benar-benar bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Sedangkan kalau al-mu'tadah ghairu mumayyizah ini adalah wanita yang sudah pernah haid dan suci, dan dia mengeluarkan darah dengan satu sifat saja atau beberapa sifat darah tetapi tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Jadi untuk mu'tadah ghairu mumayyizah ini sudah pernah haid dan suci dan tahu betul siklus haidnya, tetapi dia tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz atau dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Sedangkan hukum bagi mu'tadah ghairu mumayyizah itu dikembalikan kepada kebiasaan haid dan sucinya. Jadi hari yang jumlahnya sesuai dengan kebiasaan haid itu dihukumi sebagai haid, dan hari yang sama dengan adat sucinya atau kebiasaan sucinya itu dihukumi sebagai istihadah. Ketentuan hukum tersebut itu berdasarkan hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha yang berkata ada seorang wanita yang mengeluarkan darah pada zamannya Rasulullah. Kemudian Ummu Salamah meminta fatwa kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, lihatlah berapa hari dia haid di bulan sebelumnya atau di bulan sebelum mengalami istihadah, maka tinggalkanlah sholat sesuai adat haidnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam sanadnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dalam kitab sunnah mereka dengan beberapa sanad yang sahih sesuai dengan syarat sahihnya Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini sahih ya. Jadi memang bisa menentukan haid atau istihadah itu berdasarkan kebiasaan haidnya. Begitu. Bagaimanakah adat yang bisa dijadikan sebagai patokan hukum haid ketika mengalami istihadah? Nah, ini. Jadi adat haid dan suci atau kebiasaan haid dan suci itu bisa dijadikan patokan hukum walau hanya 1 kali saja. Contoh, jika ada seorang perempuan, dia mempunyai kebiasaan haid 5 hari setiap bulannya. Kemudian di bulan berikutnya dia haidnya jadi 6 hari. Kemudian bulan berikutnya lagi dia mengalami istihadah atau mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Maka wanita tersebut otomatis masuk kategori mustahadah yang mana dia mu'tadah ghairu mumayyizah. Maka ketentuan hukumnya itu mengacu kepada haidnya yang terakhir. Jadi adat haidnya yang terakhir yaitu 6 hari, bukan 5 hari. Meskipun itu baru 1 kali saja. Nah, ini di contoh ini untuk lebih mempermudah ya. Keluar darah 5 hari berhenti 25, kemudian keluar darah lagi 5 hari berhenti 25, kemudian keluar darah lagi 6 hari berhenti 24, kemudian keluar darah 19 hari. Maka untuk kasus yang seperti ini, ketentuan hukum yang dari 9 hari tersebut itu yang dihukumi haid adalah 6 hari. Berdasarkan kebiasaan haidnya di bulan terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Sedangkan sisanya itu yang 13 hari dihukumi istihadah sesuai dengan adat
yang terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Insya Allah bisa difahami. Ini makanya memang haid itu penting sekali dicatat. Jadi jika kok tiba-tiba mengalami istihadah, sedangkan masuk kategori mustahadah fil haid, maka kita bisa menjadikan patokan hukumnya berdasarkan kebiasaan haid kita yang terakhir sebelum kita mengalami istihadah. Nah, ini permasalahan yang berhubungan dengan tetapnya adat. Ini ada beberapa permasalahan yang bisa terjadi pada yang berhubungan dengan tetapnya adat atau tetapnya yang ditetapkannya kebiasaan haid sebagai ketentuan hukumnya. Yang pertama, jika adat haidnya itu berubah-ubah tapi runtut, maka adat atau kebiasaan haid ini bisa dipakai sebagai pedoman ketika mengalami istihadah jika runtut selama 2 kali putaran. Ini di contoh ini, contoh misalnya bulan pertama haidnya 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari, bulan keempat 3 hari, bulan kelima 5 hari, bulan keenam 7 hari. Nah itu kan meskipun adatnya berubah-ubah tapi dia runtut 3, 5, 7, 3, 5, 7. Kemudian di bulan 7 sampai ke 9 dia mengalami istihadah. Dia mengeluarkan darah secara terus-menerus. Maka ini ketentuan hukumnya bisa mengacu ke adat haidnya itu. Jadi bulan ke-7 jika dia istihadah, yang dihukumi haid adalah 3 hari, kemudian 27 hari istihadah. Bulan 8 jika masih istihadah, maka yang dihukumi haid adalah 5 hari, kemudian istihadahnya 25 hari, demikian seterusnya. Dia jadi adat yang ini berubah-ubah ini tetap bisa dijadikan patokan hukum asalkan dia runtut minimal 2 kali putaran begitu. Sedangkan untuk permasalahan dan ini jika adatnya tidak berurutan, maka hukum haidnya ketika mengalami istihadah dikembalikan pada adat terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Nah ini, jadi jika kok tidak runtut, maka yang dijadikan sebagai patokan hukum adalah adatnya yang terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Misalnya 3, 5, 7, 3, 5, terus berhenti. Terus habis itu istihadah. Maka dia kan belum ada 2 putaran. Nah, itu berarti nanti yang dihukumi haid ketika istihadah itu hanya yang 5. Karena apa dihukumi haid 5 hari. Karena memang di bulan terakhir sebelum dia mengalami haid itu 5 hari begitu ya. Sedangkan ini ada yang berpendapat itu jika kasusnya seperti itu, maka ketika setelah di hari yang sesuai dengan kebiasaan haidnya di bulan terakhir, nah itu dia masih harus hati-hati, berlaku ihtiyat sampai di kebiasaan haidnya yang paling banyak. Gitu. Kalau contoh dalam kasus ini misalnya dia paling banyak 7 nih. Jika yang dihukumi haid hanya 5 hari, maka setelah 5 hari itu dia mandi, kemudian sholat, dan dia wajib ihtiyat sampai hari ke-7. Karena adat paling terbanyaknya dia 7 begitu. Ini tapi menurut pendapat sebagian ulama. Tetapi ada juga yang berpendapat salah satunya Imam Ibnu Qasim Al-Abadi yang dalam keterangannya di kitab Al-Ubab dan selainnya itu jika siklusnya tidak berulang dan berubah-ubah maka hukum haid dikembalikan pada haid terakhir sebelum istihadah dan tidak perlu ihtiyat secara mutlak. Ini jadi ada yang berpendapat juga tidak perlu ihtiyat secara mutlak, yang penting yang dijadikan patokan adalah haid terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Oke, contoh kasus yang kedua jika yang berkaitan dengan adat yaitu adat yang terjadi karena tamis atau kuatnya darah itu juga bisa dijadikan sebagai pedoman sebagai adat ketika dia mengalami haid. Contoh, jika ada seorang baru pertama kali mengeluarkan darah, kemudian dia langsung istihadah, tapi waktu itu dia bisa membedakan darahnya. Contohnya di sini, jika ada seorang wanita mengeluarkan darah 5 hari darah hitam, kemudian 17 hari darah kuning. Nah, otomatis yang dihukumi haid kan hanya darah hitamnya saja, yang 17 hari dihukumi istihadah. Kemudian di bulan berikutnya, dia mengeluarkan darah 20 hari darah merah. Maka ketentuan hukumnya itu bisa berdasarkan tamisnya di bulan sebelumnya. Jadi di sini yang dihukumi haid adalah 5 hari di bulan kedua, kemudian yang 15 hari dihukumi istihadah. Maksudnya seperti itu ya. Jadi
adat yang terjadi karena tamis itu juga bisa dijadikan pedoman hukum ketika dia mengalami istihadah. Sedangkan yang ketiga yaitu yang dimaksud adatnya perempuan yang bisa dijadikan sebagai pedoman hukum haid dan istihadah ketika ia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari adalah adat haid dan sucinya. Jadi tidak hanya haidnya tetapi haid dan sucinya. Adapun jika adat haid dan adat sucinya itu dijumlahkan itu nanti menjadi siklus haid. Jadi siklus haid adalah kebiasaan haid ditambah kebiasaan sucinya. Itu namanya siklus haid. Contoh, misalnya ada seorang perempuan, biasanya itu haidnya 6 hari, kemudian sucinya 16 hari. Maka siklus haid perempuan tersebut adalah 22 hari. Jadi 6 hari adat haid dan 16 hari adat suci. Begitu ya. Lalu apabila bulan selanjutnya dia mengeluarkan darah melebihi 15 hari dan keluar secara terus-menerus sampai 40 hari, maka perempuan tersebut otomatis masuk kategori mu'tadah ghairu mumayyizah. Maka kita menghukumi haid perempuan tersebut sesuai dengan adat haid dan sucinya. Jadi haid perempuan tersebut adalah 6 hari, kemudian 16 hari dihukumi istihadah, kemudian dihukumi haid lagi 6 hari, kemudian dihukumi istihadah lagi 12 hari begitu nih, sesuai dengan apa siklus haidnya sebelumnya. Oke. Dan yang keempat ini adat bisa berubah-ubah. Maksudnya terkadang kita haid di awal bulan, terkadang di akhir bulan. Terkadang haid 6 hari, terkadang juga cuma 4 hari. Namun bisa bertambah juga jadi 10 hari. Maka jika suatu waktu kita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, hukum haidnya sesuai dengan adat terakhir. Karena adat itulah yang paling dekat dengan kasus istihadah. Ini contoh, kebiasaan haidnya itu 5 hari di awal bulan. Kemudian dia mengeluarkan darah 6 hari haid, kemudian berhenti 24 hari, jadi suci 24 hari, kemudian haid lagi 7 hari, kemudian suci lagi 23 hari. Kemudian di bulan berikutnya dia mengeluarkan darah yang sifatnya sama sampai 1 bulan. Maka yang dihukumi haid adalah 7 hari. Dan yang 23 hari dihukumi istihadah. Jadi hukum haid dan istihadahnya sesuai dengan haid dan suci di bulan sebelum kasus istihadah terjadi. Itu kuncinya ya. Jadi untuk mu'tadah ghairu mumayyizah ini ketentuan hukumnya sesuai dengan kebiasaan haid dan sucinya di bulan terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Ini hal-hal yang harus dilakukan mu'tadah pada bulan kedua. Ketika darah mu'tadah keluar terus-menerus di bulan kedua dan darah tersebut melewati pada adat haidnya, maka dia wajib mandi ketika darah itu melewati adat. Karena kita tahu bahwa pada bulan pertama perempuan tersebut dihukumi mustahadah. Kemudian jika setelah mandi wajib, perempuan tersebut melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang yang suci, yaitu sholat, puasa, dan lain-lain. Dan dia boleh melakukan hal tersebut di bulan-bulan selanjutnya, jika memang darahnya masih terus keluar. Namun, ketika darah tersebut terputus pada bulan selanjutnya, atau tepat 15 hari atau kurang dari 15 hari, maka kita tahu bahwa wanita tersebut bukan mustahadah dalam bulan ini. Dan semua darah yang ia keluarkan di bulan itu dihukumi sebagai haid. Maka dia wajib mengkodo segala sesuatu yang wajib dikodo, misalnya puasa. Begitu ya. Jadi untuk bulan kedua, jika memang dia masih mengeluarkan darah secara terus-menerus, maka ketika sudah melewati adat haidnya, maka dia harus langsung mandi. Kemudian berlaku seperti halnya orang yang suci. Jika kok ternyata darahnya berhenti sebelum 15 hari atau tepat di 15 hari, maka otomatis sebenarnya dia haid. Jadi sebenarnya darah yang keluar di bulan itu dihukumi haid semua. Maka dia harus mengkodo hal-hal yang ditinggalkan. Misalnya sholat. Puasa. Misalnya ya puasa. Jika sebenarnya dia sudah puasa ya, yang sudah berlaku seperti wanita suci. Tapi kok ternyata darahnya berhenti sebelum 15 hari, otomatis puasanya ketika itu dia menganggapnya masih istihadah itu
puasanya itu tidak sah karena memang sejatinya darahnya itu dihukumi sebagai haid karena berhenti sebelum 15 hari. Kemudian yang kelima ini adalah al-mutahayyirah al-mutlaqah, dan ini apa ya, kategori mustahadhah yang paling berat ketentuan hukumnya karena memang apa, dia nggak ingat kebiasaan haidnya dan ini. Jadi al-mutahayyirah al-mutlaqah yaitu wanita yang lupa kebiasaan haidnya, baik jumlah hari maupun waktunya. Dan sifat darah juga tidak bisa dibedakan atau wairu mumaizah atau lupa awal siklus haidnya. Ya, jadi ini memang mutahayyir itu artinya bingung. Dia memang kebingungan. Dia udah nggak inget haidnya dulu berapa, sucinya berapa, dan dia nggak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Itu maka ini masuk kategori mutahayyirah mutlaqah. Dan sebab lupanya itu bisa karena lalai, karena cuek, atau karena sakit yang berkepanjangan atau gila. Makanya kita jangan sampai mengabaikan haid kita. Jadi kita harus senantiasa mencatat haid, siklus haid kita biar kita nggak sampai masuk kategori mutahayyirah al-mutlaqah. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan hukum bagi wanita mutahayyirah mutlaqah ini yaitu ia diwajibkan untuk berhati-hati. Jadi wajib ihtiyat karena setiap waktu ia memiliki kemungkinan haid dan suci dan tidak mungkin dianggap selalu suci atau selalu haid. Maka dalam keadaan darurat ini dia harus berhati-hati. Maksudnya hati-hati itu bagaimana? Jadi makna ihtiyat yaitu dia dihukumi seperti wanita yang haid dalam beberapa hal dan dihukumi seperti wanita yang suci dalam beberapa hal yang lain. Jadi dia diharamkan 6 hal sebagaimana wanita yang haid, yaitu yang pertama bersenang-senang antara pusar dan lutut, yang kedua membaca Al-Quran di luar sholat atau membaca Al-Quran dengan niat membaca, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, kelima berdiam di masjid, yang keenam melewati masjid jika khawatir mengotorinya. Jadi dalam keenam hal ini dia diharamkan seperti halnya wanita yang haid. Juga bayangkan seandainya dia mutahayyirah mutlaqah dan dia sudah menikah, itu suaminya nggak boleh mendatanginya sama sekali. Karena memang dia harus ihtiyat, dia nggak jelas haid dan sucinya itu nggak jelas. Itu. Maka suaminya nggak boleh mendatanginya. Makamnya berat sekali. Kemudian dia juga diperbolehkan baginya 5 hal sebagaimana wanita suci. Dia juga dihukumi seperti wanita suci dalam 5 hal ini. Yang pertama yaitu sholat, yang kedua toaf, ketiga puasa, keempat bercerai, dan kelima mandi dengan niat ibadah. Jadi untuk kelima hal ini dia diberlakukan seperti halnya wanita yang suci. Jadi untuk mustahadah, mutahayyirah, mutlaqah ini dia tetap wajib sholat, puasa, dan sebagainya. Tetapi dia tidak boleh dalam 6 hal yang tadi. Begitu. Jadi memang repot sekali. Dan ini cara bersucinya wanita yang mutahayyirah mutlaqah. Jika diketahui waktu berakhirnya haid di bulan sebelumnya, misalnya, kuketahui bahwa haidku itu berhenti bersamaan dengan tenggelamnya matahari, maka ia wajib untuk mandi setiap harinya setelah matahari tenggelam, dan ia tidak perlu mandi di selain waktu tersebut. Dengan mandi itulah ia melakukan sholat maghrib, sedangkan untuk waktu sholat yang lainnya dia cukup dengan berwudu saja. Namun, jika ia tidak ingat sama sekali waktu berakhirnya haid, maka ia wajib mandi di setiap sholat fardu. Dan ia tidak diharuskan untuk langsung melakukan sholat setelah mandi. Nih, repotnya mutahayyirah mutlaqah itu, jika dia masih ingat kapan berhenti haidnya, waktunya misalnya waktu tenggelamnya matahari, atau waktu pagi, atau waktu siang, maka dia wajib mandinya cukup di waktu tersebut. Tetapi jika dia tidak ingat sama sekali, maka dia wajib mandi besar setiap mau melakukan sholat fardu. Itu sangat merepotkan sekali deh. Hanya naudzubillah min dzalik. Begitu. Dan ketika tidak memungkinkan untuk mandi dengan menyelam, maka wajib baginya untuk mengurutkan anggota wudhu di pertengahan mandi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika kok mandinya nggak nyelam gitu, ya berarti harus diurutkan anggota wudhunya. Sedangkan sholatnya wanita yang mutahayyirah mutlaqah, wanita mutahayyirah ini wajib melakukan sholat fardu 5 waktu, jadi tetap wajib sholat fardu, dan dia juga diperbolehkan untuk melakukan sholat jenazah, sholat sunnah baik rawatib ataupun bukan. Jadi dia boleh
melakukan sholat sunnah apa saja, sholat jenazah juga boleh. Dan dia wajib sholat fardu ya. Sedangkan puasanya wanita yang mutahayyirah mutlaqah. Ini yang sangat repot sekali. Jadi wanita yang mutahayyirah mutlaqah ini diwajibkan untuk berpuasa Ramadan sebulan penuh. Sebab ada kemungkinan ia dalam keadaan suci selama bulan Ramadan dan juga ada kemungkinan dia haid di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu 1 bulan penuh puasa, dia berpuasa lagi 1 bulan penuh di hari yang lain. Jika itu puasanya 30 hari, maka setiap bulannya ia memperoleh hanya 14 hari yang yakin dalam keadaan suci. Kemudian, jadi kenapa kok puasanya harus 2 bulan gitu? Karena dalam 1 bulan itu yang sah itu, yang dianggap sah itu baru 14 hari. Dan jika 2 bulan itu dia dianggap sah itu 28 hari, masih kurang 2 hari. Sedangkan sisanya yang 2 hari itu dengan berpuasa selama 6 hari, yaitu di dalam rentang waktu 18 hari. Jadi dia berpuasa 3 hari di awal, jadi tanggal 1, 2, 3 misalnya, kemudian 3 hari di akhirnya. Jadi dia puasa di hari ke 1, 2, 3 dan hari ke 16, 17, 18. Itu untuk menggenapkan puasa yang 2 harinya. Sedangkan wanita mutahayyirah mutlaqah ini jika mau mengqadha puasa, jika mau mengqadha puasa 1 hari, maka dia harus berpuasa selama 3 hari, yaitu puasa 1 hari di hari pertama, kemudian puasa lagi di hari ketiga, dan puasa lagi di hari ke-17. Sungguh betapa merepotkannya, guys. Untuk mengqadha 1 hari puasa itu dia harus puasa 3 hari. Untuk mengqadha 2 hari puasa dia harus puasa selama 6 hari. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya selalu menekankan bahwa haid itu harus dicatat, biar tidak sampai tidak sampai masuk ke kategori mutahayyirah mutlaqah. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian kategori yang selanjutnya yang keenam yaitu al-mutahayyirah az-zakirah lil waqti an-nasiyah lil adad. Jadi mutahayyirah ini yaitu mutahayyirah yang masih ingat awal waktu mengeluarkan darahnya, namun dia lupa berapa hari dia mengeluarkan darah. Dia hanya ingat kapan haidnya, tapi lupa berapa hari haidnya. Maka hukum hari yang diyakini suci itu dihukumi suci atau istihadah biasa. Sedangkan hari yang diyakini haid itu dihukumi haid, dan hari yang mungkin dia haid atau mungkin suci, maka hukumnya seperti mutahayyirah mutlaqah. Apabila ia tidak ingat kapan waktu berhentinya darah di bulan sebelumnya, maka ia wajib mandi setiap akan melakukan sholat fardu. Dan jika ia ingat kapan waktu berhentinya darah, maka ia wajib mandi pada waktu tersebut dan wudhu pada waktu sholat yang lain. Jadi ini langsung ke contoh aja ya, biar paham. Contohnya, jika ada seorang wanita yang berkata, permulaan haid saya itu pada hari pertama setiap bulannya, tapi saya tidak ingat selain permulaan haid saya tersebut gitu. Maka hukumnya setiap 1 hari 1 malam pada awal bulan itu dihukumi haid secara yakin. Kemudian dia harus mandi sesudahnya. Kemudian hari berikutnya sampai hari ke-16 dia dihukumi ragu-ragu antara haid dan sucinya. Dan dalam rentang waktu ini dia harus melakukan mandi sebelum sholat fardu. Jika dia pokoknya berlaku seperti halnya yang berlaku atas wanita yang mutahayyirah mutlaqah. Jadi berlaku seperti wanita mutahayyirah mutlaqah. Karena di rentang waktu tersebut itu ada kemungkinan darahnya berhenti. Namun jika dia ingat waktu berhentinya, misalnya waktu maghrib gitu, maka mandinya cukup di waktu maghrib saja. Sedangkan untuk waktu sholat yang lain dia cukup wudhu. Kemudian setelah 15 hari, ia yakin dalam keadaan suci hingga akhir bulan. Maka ia cukup berwudhu di setiap sholat fardu. Jadi untuk setelah hari ke-15 itu dia berlaku seperti mustahadah biasa. Jadi tidak perlu ihtiyat. Jadi dihukumi seperti halnya wanita yang suci. Jadi cukup berwudhu saja. Bersuci sebagaimana bersucinya mustahadah. Contoh kasus yang kedua, jika ada seorang wanita mutahayyirah berkata, aku mengalami haid sekali setiap bulan,
Dan di hari ke-6 aku pasti dalam keadaan haid. Sedangkan di 10 hari terakhir tiap bulan aku yakin dalam keadaan suci, dalam kondisi suci. Nah, ini juga bisa masuk kategori ke-6 ini. Maka hukumnya hari ke-6 ia yakin haid, maka dihukumi haid. Sedangkan di 10 hari terakhir dia yakin suci, maka dihukumi istihadah biasa. Sedangkan dari hari ke-7 hingga ke-20, ia dalam kondisi ragu-ragu antara haid, suci, dan berhentinya darah. Maka ini berlaku seperti halnya hukumnya mutahayyirah mutlaqah, yaitu wajib mandi setiap akan melaksanakan sholat fardu. Sedangkan di hari pertama hingga hari kelima, dia kondisi ragu-ragu antara datangnya haid dan suci. Maka ia dihukumi seperti mutahayyirah mutlaqah, tetapi tidak harus mandi setiap waktu. Karena memang ini, jadi untuk ketentuan harus mandi setiap waktu itu jika untuk kategori yang ke-6 dan ke-7 nanti, itu jika itu di hari-hari yang ada kemungkinan dia suci, maka dia wajib mandi setiap sholat fardu. Tetapi untuk hari-hari yang kemungkinan datangnya haid, itu tidak harus mandi, cukup dengan wudhu saja. Gitu ya. Oke, kita masuk ke kategori yang terakhir, yang ke-7, yaitu al-mutahayyirah an-nasiyah liwaktil haid, az-zakirah lil adad. Ini kebalikannya yang ke-6. Kalau yang ke-6 itu ingat awal waktunya, tetapi lupa jumlahnya, dan sedangkan yang ke-7 ini dia lupa waktunya tetapi ingat jumlahnya. Jadi mutahayyirah yang ingat jumlah hari haidnya tetapi lupa waktu mulai keluarnya darah. Maka hukumnya ketika ia yakin dalam keadaan haid dihukumi haid, ketika ia yakin dalam keadaan suci dihukumi istihadah biasa, sedangkan ketika ia ragu antara haid dan suci maka wajib baginya untuk berhati-hati sebagaimana yang berlaku pada mutahayyirah mutlaqah. Dan di waktu yang ada kemungkinan darahnya berhenti, maka ia wajib mandi setiap sholat fardu. Namun, jika ia ingat waktu berhenti darahnya, misalnya siang atau malam hari, maka ia cukup mandi di waktu tersebut setiap harinya. Ini contoh kasus. Oh, belum. Dan untuk kategori yang ke-7 ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, itu mengetahui jumlah hari siklus haidnya. Jika ada seorang wanita berkata, awal siklus haidku adalah hari sekian, dan aku lupa jumlah harinya, maka informasi tersebut tidak berguna. Dan dia tetap dihukumi sebagai mutahayyirah mutlaqah. Syarat yang kedua yaitu mengetahui awal siklusnya. Jika ia tidak mengetahui awal siklusnya, maka ia dihukumi mutahayyirah mutlaqah. Misalnya, seorang wanita berkata, haidku itu 15 hari, dan aku lupa awal siklusnya, aku nggak ingat selain itu, dia cuma ingat haidnya biasanya 15 hari, gitu doang. Nah, itu maka informasi itu juga tidak ada manfaatnya. Dia tetap masuk kategori mutahayyirah mutlaqah. Sedangkan seperti apakah yang bisa masuk kategori yang ke-7 ini, yaitu jika ada seorang wanita yang berkata, haidku itu 6 hari di 10 hari pertama tiap bulannya. Jadi ada siklusnya gitu. Dia masih ingat daurnya gitu. Maka hukumnya hari kelima dan ke-6 ia yakin dalam keadaan haid. Sedangkan hari ke-7 sampai ke-10 itu kemungkinan haidnya berhenti. Maka ia wajib mandi di setiap sholat fardu. Sedangkan hari ke-1 hingga ke-4 itu kemungkinan awal haid dan tidak diwajibkan mandi. Begitu ya. Oke, untuk pembahasan hari ini saya kira cukup itu ya. Yang perlu ditekankan nih. Jadi memang kita bisa menggunakan patokan berdasarkan kebiasaan haid kita. Jika memang tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, maka itu bisa menggunakan patokan berdasarkan kebiasaan haidnya yang terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Nanti masuknya kategori mu'tadah ghairu mumayyizah itu. Makanya penting sekali mencatat siklus haid kita. Jadi kapan mulainya, kapan berhentinya, berapa hari haidnya, waktu, jam berapa itu kalau bisa dicatat secara detail. Syukur-syukur kalau mau lebih ideal itu dicatat secara detail. Misalnya jam sekian mengeluarkan darah hitam, jam sekian mengeluarkan darah merah, itu lebih ideal lagi. Tapi kalau memang tidak memungkinkan,
Dengan mencatat waktunya saja, saya kira itu sudah menjadi tindakan preventif awal agar kita jangan sampai masuk ke kategori mutahayyirah mutlaqah yang mana ketentuan hukumnya itu sangat merepotkan sekali. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk kategori mutahayyirah mutlaqah. Makanya uh, sebagai closing statement hari ini, nah itu pentingnya mencatat siklus haid. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai dengan siklus haid kita, karena memang ketentuan hukum haid dan istihadah itu penting sekali. Karena untuk membedakan kita dalam keadaan suci atau tidak itu harus tahu betul siklus haid kita itu. Untuk hari ini saya kira cukup. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari semua yang kita pelajari hari ini. Semoga yang kita pelajari juga manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Semoga kita juga jangan sampai masuk kategori mutahayyirah mutlaqah. Semoga syukur-syukur semoga haidnya kita normal semua ya, nggak sampai istihadah. Jadi nggak sampai bingung dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di Ramadan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.